Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep iluminasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu saya sendiri Agnes MR Situmeang, kemudian teman saya Muhammad Iksan Andrian, dan kemudian Fahru Roji Huta Barat. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Roji. Kepada Roji, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami mulai dari definisi iluminasi. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Penerangan di tempat kerja adalah salah satu sumber cahaya yang menerangi benda-benda di tempat kerja. Dan adapun tujuan penerangan yaitu satu, memberi kenyamanan dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dua, memberi lingkungan kerja yang aman, memudahkan tenaga kerja untuk melihat objek-objek yang dikerjakan menjadi lebih jelas dan tepat. Dan keempat, untuk memberikan kesan pemandangan yang baik dan keadaan lingkungan yang nyaman. Lima, untuk melihat dengan mudah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visual. Enam, memberikan lingkungan tempat kerja yang aman dan menjaga atau mempertahankan efisiensi kerja dan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dan sumber pencahayaannya dibagi beberapa, yaitu pencahayaan alami. Sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. Dan adapun keuntungan bersifat alami, tersedia melimpah dan terbaharui, dan selanjutnya tidak memerlukan biaya dalam menggunakannya. Dan yang ketiga, cahaya alam sangat baik dilihat dari sudut kesehatan karena memiliki daya panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makhluk hidup di bumi. Dan keempat, cahaya alam dapat memberikan kesan lingkungan yang berbeda, bahkan kadang-kadang sangat memuaskan. Adapun kelemahannya, dan untuk pertama kelemahannya yaitu cahaya alam sulit dikendalikan, kondisinya selalu berubah karena diperlukan oleh waktu dan cuaca. Dan yang kedua, cahaya alam cahaya alam pada malam hari tidak tersedia. Sinar ultraviolet dari cahaya alam mudah merusak benda-benda di dalam ruang. Perlengkapan untuk melindungi dari panas dan silau membutuhkan biaya tambahan yang cukup tinggi. Adapun pencahayaan buatan, pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami, pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruang sulit dicapai untuk pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Adapun fungsi pokok pencahayaan buatan baik yang diterima secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. Dan yang kedua, memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan tambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja. Yang keempat, memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang. Yang terakhir, meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kajian materi pemantulan. Yang pertama itu adalah pencahayaan teratur. Pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi pada permukaan pantul yang mendaftar atau rata ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata. Seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Pantulan teratur umumnya terjadi pada permukaan yang rata, seperti pada cerminan yang bersih. 2. Pencahayaan baur. Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau berlekuk-lekuk, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara tidak beraturan ke segala arah. Akibat intensitas berkas cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju mata. Pemantulan baur umumnya terjadi pada permukaan yang tidak rata seperti pada cermin yang kotor. Next. Faktor yang mempengaruhi penerangan. Yang pertama, ukuran ruangan yang luas akan lebih efisien dalam pemanfaatan cahaya daripada ruangan yang sempit. 2. Kontras, yaitu perbedaan antara kecerahan benda yang kita lihat dengan kecerahan permukaan di sekitarnya. Semakin besar kontras, semakin mudah kita melihat atau mengenali benda tersebut di ruang dengan tingkat penerangan rendah. Kontras semakin berkurang pula. 3. Luminensi, yaitu intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, dan diteruskan oleh suatu unit bidang yang diterangi. Luminansi yang terlalu besar akan menimbulkan kesilauan pada mata. 4. Ketajaman penglihatan, yaitu kemampuan mata untuk membedakan bagian detail dari objek permukaan yang halus. Ketajaman penglihatan akan bertambah bersamaan dengan meningkatnya perbedaan luminans antara objek dan lingkungan sekitar. Ketajaman penglihatan akan lebih baik jika objek yang diamati berwarna gelap dan latar belakang berwarna terang. Next. Nah, sistem pencahayaan setempat. Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata di tempat yang diperlukan untuk melakukan tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi. Diberikan cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan sekitarnya. Hal ini diperoleh dengan mengkonsentrasikan penempatan armatur pada langit-langit di atas tempat tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan merata. Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan yang merata di seluruh ruangan. Digunakan jika tugas visual yang dilakukan di seluruh tempat dalam ruangan memerlukan tingkat pencahayaan yang sama. Dan tingkat pencahayaan yang merata diperoleh dengan memasang armatur secara merata, langsung maupun tidak langsung di seluruh langit-langit. Sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat. Sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambah sistem pencahayaan setempat pada sistem pencahayaan merata. Dengan armatur yang dipasang di dekat tugas visual, sistem pencahayaan gabungan dianjurkan digunakan untuk
Tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi memperlihatkan bentuk tekstur yang memerlukan cahaya datang dari arah tertentu. Pencahayaan merata terhalang sehingga tidak dapat sampai pada tempat yang terhalang tersebut. Tingkat pencahayaan yang lebih tinggi memerlukan untuk orang tua atau kemampuan penglihatan yang sudah berkurangnya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan yang tidak terlihat, mohon maaf. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.